ya biasa, ya kan? Kemudian pakai earphone biasa, pakai mukna itu biasa. Nah, saya minta teman-teman yang sudah hadir di sini, yang bisa sepenuhnya hadir gitu ya, kita akan tantangan. Bagaimana teman-teman, saya kasih waktu 2 menit, ya. 2 menit dari sekarang teman-teman diminta, bukan dari sekarang ya, teman-teman akan mencari sesuatu yang ada di sekitar teman-teman, supaya yang terlihat dari dada ke atas ini terlihat unik. Suaranya hilang. Apakah suara saya hilang? Aman, aman. Ya, teman-teman nanti kita kasih waktu 2 menit untuk melakukan sesuatu, memodifikasi sesuatu, bagaimana caranya tampilan, karena yang terlihat dari dada ke atas, maka bagaimana itu semua bisa kelihatan unik. Ini nggak cuma buat teman-teman, buat saya juga nanti, buat Coach Syeful juga, karena kita sama-sama leaders ya. Nanti kalau sudah siap, saya akan hitung waktunya 2 menit, bagaimana tampil difference, unik, dan menjadi perhatian para viewers atau calon customer kita. Apakah instruksi saya sudah jelas? Yang sudah jelas boleh kasih reaction jempolnya. Oke, Mbak Idang sudah jelas. Bu Titi sudah jelas, Mbak Fitri sudah jelas, yang lain oke. Mbak Ika juga sudah jelas, Mbak Siti sudah jelas. Oke, semuanya sudah jelas. Ya, oke. Kalau sudah jelas, nanti Coach Syeful akan bantu kasih audio kayak gitu ya, biar semakin neneng gitu ya. Ada Coach? Yang mana tuh? Oh, yang itu. Coba ya. saya cek. Waktunya 2 menit akan dikasih backsound yang penuh semangat oleh Coach Syeful insya Allah ya. Nah, 2 menit ini teman-teman silahkan cari yang ada di sekitar rumah, kanan, kiri, belakang, dapur, dan sebagainya, dan nanti dimunculkan di antara dada ke atas supaya teman-teman terlihat unik dan gak biasa seperti malam-malam sebelumnya. Ya? Sudah siap? Yang sudah siap boleh tuliskan di kolom chat dong. Siap, 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 siap gitu ya. Oke, siap. Kasih tepuk tangan dulu ya. Oke. Siap, Coach. Siap, Coach. Siap. Oke. Tuh, Mbak Dia walaupun belum nyalakan video udah siap ya. Jadi udah siap sesuatu dia di belakang layar ya. Musik jelas, Mas Fadil? Musik? Masuk, saya? Masuk. Oke. Teman-teman belum saya hitung ya. Jadi silakan yang bisa menyalakan video boleh nyalakan videonya terlebih dahulu, teman-teman sekalian ya. Silahkan boleh nyalakan videonya, nanti setelah dihitung baru lari ya, baru berlari mencari sesuatu dalam waktu 2 menit saja. Teman-teman harus sudah siap dengan tampilan uniknya. Sudah? Tampilan unik. Clear ya instruksinya ya. Oke, sudah siap semua teman-teman. Akan saya hitung nanti musiknya akan saya bantu putar Coach, nggak apa Coach ya. Saya akan putar dari sini musiknya nanti. Ulang Coach katanya. Tuh Mbak Tania ulang Coach. Oke, Mbak Tania berhadir. Baiklah, karena di sini banyak leaders maka yang mengulang bukan saya. Maka saya akan meminta bantuan Ibu Lucia untuk menjelaskan ulang apa sih yang harus kita lakukan dalam 2 menit. Boleh Mbak Lucia dibantu? Boleh nyalakan mic-nya? Bantu jelaskan. Silakan Mbak, bantu jelaskan Mbak. Suaraku diputus-putus, semoga benar ya. Mbak Ya. Tania, kita dikasih waktu 2 menit untuk membuat dari dada ke atas supaya terlihat unik. Mbak Tania lagi di rumah sakit, Coach. Oh, ya nggak mungkin kan nggak apa-apa ya. Iya, Mbak Tania lagi di rumah sakit. Oke. Mbak Tania jelas nggak? Bener nggak, Kus? Saya bilang. Betul. Ya betul banget. Betul. Udah di rumah Mbak tuh, Mbak Tania udah di rumah tuh, udah siap berarti ya. Oke teman-teman, Oh, terima kasih Mbak Lucia ya. Syukur deh udah di Terima rumah. kasih Mbak Lucia ya. Untuk stretching kita, ya supaya kita bisa bergerak dulu di awal, teman-teman sekalian. 2 menit nanti saya berikan waktunya, tandanya di music yang akan saya putarkan. Teman-teman cukup cari sesuatu yang ada sekitar, boleh ditempelkan di telinga, di badan, di tangan yang jelas kelihatan di kamera, dan membuat teman-teman jadi tampil unik. Saya pun belum kepikiran mau ngapain, dan saya akan melakukan satu buat teman-teman ya, termasuk Coach Syeful ya. Kira-kira siapa yang paling unik nih teman-teman? Bisa memilih kira-kira ya. Oke, sudah siap ya? Sudah siap. Oke.
Kalau musiknya berhenti berarti tantangannya sudah selesai, ya. Berarti teman-teman sudah siap kembali ke layar Zoom-nya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3, dimulai. Oke, silakan. Saya akan cari juga. Saya mau jualan kacamata. Tahu aja ya. Kok pada nggak ada? Terus gelap semua. Hemon, waktu masih ada waktu. Coach, Mbak Ati mau masuk, belum dibuka pintu katanya. Sudah saya buka pintunya. Sudah masuk lagi. Oke. Assalamualaikum. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, ya. Saya akan melihat dulu di satu persatu ya. Ini teman-teman sekalian, saya akan bertanya ke yang paling heboh dulu nih ya. Semuanya heboh nih ya. Di sini yang nampak heboh ini adalah saya akan sapa Mbak
Basri Mulyani. Eh. Boleh dinyalakan audionya. Iya, Coach. Basri, kenapa kamu seperti itu? Mau aja dikerjain. Hah? Bingung cari apa ya gitu. Oke, bingung cari apa. Oke, Nggak ada yang terus? muat, nggak ada yang muat. Oke, ya, jadi Mbak Sri itu bingung ya. Nggak ada yang muat ini. Ini kan paling muat tuh. Oke, saya akan lanjut ke Mbak Eka. Mbak Eka, kenapa kamu pakai itu, Mbak Eka? Kenapa kamu seperti itu, Mbak Eka? Boleh nyalakan audionya? Assalamualaikum Coach semuanya. Ya, Mbak Eka, kenapa kamu gitu? Ada artinya Coach. Hah? Ada artinya ini semuanya. Kenapa? Artinya apa itu? Pakai topi dan kita sebagai leader walaupun panas hujan jangan menyerah, terajang terus. Oke. Terus pakai face shield, kita harus jaga protokol kesehatan tetap. Oke. Nah, samping itu pakai mainan anak nih Coach, jadi kita kerja sambil main sama anak di bawah. Oke. Cakep. Tepuk tangan. Saya akan curik lagi nih yang heboh juga nih ya. Halo Mbak, siapa nih? Mbak Enda, kamu kenapa itu? Di dapur. Itu pakai apa itu? Dana. Hah? Saya kucing jatuh. Saya pakai bando Hah? putri, sama pakai jepit bulu-bulu Coach. Ya, kenapa pakai itu? Karena adanya ini Coach. Karena adanya itu. Oke, ya. Ya, Cukup, Coach. ada lagi? Sebentar Coach. Adanya ini. Oke ya. Saya akan culik lagi nih yang nggak kalah heboh ya, yaitu ini mau demo, mau apa sih ya? Mau apa itu? Halo Mbak Tania, kamu kenapa? Kenapa nih? Hah? Yang keinget ini prakaryanya anak. Oke. Jadi saya pikir apapun yang saya kerjain, ya anak tetap jadi nomor satu. Asik. Terima Terus, kasih. Gomel Ya. tuh itu karena Oke. jaga kesehatan. Ya. Banget buat kesehatan anaknya. Terus ya masker kita harus tetap jaga kesehatan. Itu Siap. aja. Terima kasih ya. Saya akan Sama. culik lagi nih yang nggak kalah aneh ya. Halo Ibu. Ibu Ike. Ibu Ike itu apa? Ini tanaman dia tumbuh selalu, Coach. Masya Allah, tanaman siap tumbuh selalu. Masya Allah. Itu yang atas pakai apa itu? Pakai peci. Kenapa? Dia Kenapa pakai selalu peci? ini ibadah. Buat ibadah, siap. Oke, terima kasih ya. Saya akan cuit lagi nih yang nggak kalah aneh ya. Itu Mbak Siti kenapa pakai itu? Mbak Siti apa itu? Keren. Ini menandakan mainan anak Coach. Kita dalam keadaan vakum. Oh iya, kenapa dia? Oh. Oke, ini saya akan izin jemput yang kalem, tapi dia memakai sesuatu nih ya. Kita coba culik ya. Tetap dipot. Perbedaannya sedikit dari awal, cuman ini kenapa ini Bu pakai itu Bu Titin? Iya Coach, leader selalu harus siap tampil, pede, membuat timnya menjadi lebih trust dan siap untuk terus membantu membangun tim kemanapun mereka membutuhkan untuk disupport. Oke, siap ya. Ini lagi sedih banget ditinggal orang tuanya kayaknya ya. Saya akan coba. Mana maknya nih ya?
Si Dandan nggak ngeh dia. Dia nggak ngeh si Dandan. Itu kenapa itu Mbak Kaure? Pegal. Kan coach cuma kasih waktu berapa menit. Dan ini barang-barang di kamar saya ini kemoceng sama anduk. Dan saya orangnya itu harus nggak boleh nggak mandi ya. Jadi emang yang lain boleh mandi. Iya, kan ada yang kalau Zoom tuh ada yang nggak mandi. Kalau saya tetap mandi. Oke, terima kasih. Bersih. Oke ya, terima kasih Mbak Fitrianingsi ya. Hampir semua, oh ini tumben nih lagi rame nih. Biasa sendiri aja, kalem gitu kan. Sekarang agak rame nih ya. Kita sapa. Kenapa nih malah bawa pasukan? Halo Mbak Sukoharjo. Itu apa itu yang dipakai tuh? Oh, mau joget. Halo kakak, itu siapa tuh pasukannya tuh? Kenapa tuh diajak-ajak? Tumben, biasa kan jarang banget ngajak ini. Iya coach, nih makanya tadi offin video. Oh lagi ngasih. Itu kembar apa gimana? Enggak, kakak ade ini. Oh, halo kakak Mbak, ya sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman, semua sudah unik ya karena kita waktu terbatas. Jadi saya apresiasi teman-teman dalam melakukan aktivitas atau tantangan ini ya. Tadi teman-teman reaksinya berbeda-beda ya. Ada yang bingung gitu ya. Ada yang bilang adanya ini coach, ada yang memaknai semua ya. Ada yang ini sebagai seorang leader harus selalu tumbuh dan sebagainya ya. Nah sebenarnya apa sih yang pengen saya sampaikan di kesempatan ini teman-teman? Intinya kita tidak bisa ya biar kondusif ya. Oke, ya. Kenapa kita perlu berbeda, teman-teman sekalian? Ya, saya ingin menekankan bahwa yang mau sukses nggak kita doang, yang mau gede nggak kita doang, yang jualan itu nggak cuma kita doang, yang jual ini nggak cuma kita doang. Maka yang menentukan salah satu customer untuk desain kata kita adalah diferensiasinya. Apa yang unik, apa yang berbeda ya. Contoh aja kalau teman-teman kalau melihat seladang tanaman gitu ya. Walaupun tanaman yang warnanya merah itu bagus, cakep, keren, tapi kalau di tengah-tengahnya ada warna kuning, kira-kira yang mana yang jadi perhatian? Warna kuning karena dia difference. Walaupun sebenarnya kalau pemaknaan umum merah itu lebih keras, lebih matang, lebih merona gitu ya. Tapi karena merahnya banyak, kuning muncul satu, maka otaknya manusia akan fokus ke yang satu itu. Ya, maka selain teman-teman harus berjuang untuk menjadi yang terbaik, servisnya baik, semuanya baik, maka yang tidak kalah penting adalah being difference. Karena kita berjuang tidak sendirian, karena kita berlomba-lomba tidak sendirian, tapi semuanya mau sukses. So yang mau winning the goal, mencapai target dan sebagainya, salah satu kuncinya di tengah persaingan ya munculkan pembeda. Ya, tadi teman-teman sudah cukup kreatif dan cukup aneh, ya nggak apa-apa. Ya, aneh itu salah satu kata kunci untuk menjadi perhatian orang. Ya, itu bagus. Ya. Tinggal nanti dipoles lagi anehnya itu membawa kebermanfaatan, tidak melanggar etika-etika moral agama dan sebagainya ya teman-teman pasti lebih paham. Nah itu tadi pembuka dari saya ya, sudah setengah jam ternyata ya. Oke teman-teman sekalian, saya senang banget, terima kasih ya memulai hari ini malam ini dengan semangat, dengan antusias, dengan ada yang masih dengan jagoannya, dengan putra putrinya, masya Allah ya. Ini momentum tidak melewatkan masanya bersama keluarga, tapi teman-teman juga mengisi waktu ini bersama untuk terus belajar bertumbuh ya. Semoga Allah jaga kesehatannya, Allah jaga semangatnya, Allah jaga ukuran keluarganya supaya semakin mudah dalam membesarkan bisnisnya ya. Tanpa menunggu lama, saya akan langsung memanggil ya coach kita untuk membahas Oppo, memberikan feedback, saling kasih masukan supaya kita semakin kuat, semakin kencang, semakin terukur dari 3 komponen bisnis yaitu omset, pelayanan dan organisasi. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Coach Syafullah Syahroni. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya.
Suara saya terdengar jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Keren nih Coach Fadil ini buat saya jadi melek nih ya. Jadi melek. Masya Allah nih teman-teman semuanya, mudah-mudahan salah satu cerita nih ya, buat cerita buat kita semuanya. Kita pernah di SLTM 7 dan di mana dikerjain sama Coach Fadil, malam buta orang suruh pada belajar, ini malah suruh main-main. Ternyata bermain itu juga belajar, belajar itu juga salah satunya bermain biar kita nggak suntuk ya. Terima kasih dan alhamdulillah pada malam hari ini ada Coach Ridwan, ya insya Allah nanti beliau akan memberikan uh, salah satu ya motivasi juga dan juga pengalaman sharing sedikit yang beliau adalah salah satu top leader yang di SR12 yang omsetnya itu sudah di angka 8 miliar, Masya Allah. Nah, tadi pagi, siang, saya menemani beliau untuk servis juga mobilnya. Dan alhamdulillah sudah bisa live Facebook juga. Mungkin teman-teman nanti bisa dengarkan lagi, saksikan lagi videonya, ambil hikmah dan pelajarannya untuk kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak ilmu yang tadi siang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan alhamdulillah juga nih ya, Coach Fadil banyak memberikan kejutan-kejutan buat kita semuanya. Dan ini tadi saya bingung mau ngapain ini ya. Ya alhamdulillah ini kacamata ini saya bawa terus. Dan ini baru saya pegang lagi nih kacamatanya nih ya. Ada 6 berarti. Ada 6 kacamata, yang 2 sudah putus ya, sudah patah. Jadi tinggal 5 lagi. Dan atas izin Allah, kacamata ini nggak beli ya. Yang beli cuma 1, yang lain adalah sponsor. Ya, yang lain sponsor. Jadi kacamata yang sponsor ini Masya Allah banyak yang jadi manfaat juga buat saya pribadi. Karena kerennya begini ya, ini ngomongin kacamata ya, kerennya begini. Salah satu sahabat saya, rekan saya juga, namanya Muhammad Yunus. Mungkin teman-teman tahu di Semarang ada namanya Optik Nusantara. Bukan hanya di Semarang saja, tapi juga di Solo kayaknya ada juga. Beliau itu mewakafkan ya beberapa mobilnya untuk mobil jenazah. Bahkan juga dengan Optik Nusantaranya itu, optik mereka tuh menggratiskan kacamatanya untuk hafiz Quran. Masya Allah, keren banget. Ini namanya sedekah cerdas. Dan beliau juga mensedekahkan, mewakafkan kacamatanya untuk para trainer, motivator, dan juga para ulama. Masya Allah, ini sedekah cerdas. Ketika kacamatanya dipakai buat sujud, ketika kacamatanya dipakai untuk buat kebaikan, itu mengalir deras. Masya Allah. Ini kerennya di situ. Makanya setiap ada kacamata model baru, ya alhamdulillah saya dapat yang baru juga. Ini saya belum ketemu beliau lagi, mudah-mudahan nanti dapat yang baru juga, nggak tahu nanti kayak gimana. Ya, ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa terus membersamai. Dalam berbisnis itu kita juga bisa bersedekah, dalam berbisnis itu juga kita bisa memberikan kontribusi yang lain. Baik, saya ganti dulu. Baik teman-teman semuanya, untuk mengawali sesi Zoom pada malam hari ini, sebelum saya mulai tentang Oppo-nya, saya meminta pada Coach Ridwan ya, pada Coach Ridwan untuk ya, bisa memberikan ya nasihat atau juga informasi atau juga motivasi buat kita semuanya. Mana nih Coach Ridwan ya? Assalamualaikum Coach Ridwan. Wah, sepertinya beliau lagi dalam perjalanan ya. Oke, baik. Coach Ridwan. Oke, belum
belum muncul beliau. Nanti insya Allah akan saya undang lagi. Ya. Baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sudah jam 24.06 ya. Mudah-mudahan bisa terus membersamai teman-teman semua. Ini ada sedikit cerita yaitu tentang Oppo di sini. Tadi saya sedikit share bagaimana omset, pelayanan, dan juga organisasi itu sangat penting. Saya ambil dari contoh di pelayanan ya. Dari contoh di pelayanan. Ternyata teman-teman semuanya ketika mulai berbisnis, ketika sudah menjalankan proses bisnis, yang perlu diasah, yang perlu ditambah, yang perlu diperhatikan itu ada di posisinya ada di pelayanan. Bukan hanya sekedar omset, bukan hanya sekedar tim, tapi ada di pelayanan. Dan di pelayanan ini harus teman-teman ketahui ya, nanti akan saya share ya nanti pas selesai acara ini, yaitu bagaimana kita bisa memberikan perbedaan ya. Bagaimana kita bisa memberikan perbedaan antara saya penjual dan juga penjual yang lainnya. Saya pebisnis dan juga pebisnis yang lainnya. Itu adanya di pelayanan. Contoh hal kecil aja ya. Saya menjelaskan tentang di restoran. Ya, di restoran. Di restoran itu benar-benar kompleks ya. Kalau mungkin teman-teman kalau hanya sekedar jual di kosmetik saja atau dalam artian hanya menjual produk yang sudah ada terus kita jual, kita jual kepada mitranya, biar mitra juga pada jual juga, itu mungkin secara perjuangannya itu jauh berbeda dengan bisnis restoran, kuliner. Kuliner itu setiap bulan itu harus punya inovasi-inovasi baru. Ya, harus punya pelayanan-pelayanan baru dan harus punya kreativitas dalam membangun, mempertahankan customer itu bisa datang setiap hari maupun juga setiap minggu atau mungkin juga bisa delivery box setiap minggu atau bulannya. Apa yang terjadi? Kuliner itu ya, kalau misalnya kita ketahui itu kan makanan. Makanan di mana orang itu datang, mereka tuh bukan hanya sekedar makan produknya, tapi mereka makan bagaimana pelayanannya, makan kebersihannya, makan sapa rahmahnya, sopan santunnya, itu harus dimakan semua. Ya, kalau cuma sekedar makan saja selesai, itu dapat kenyang. Tapi apa yang membedakan di situ? Apa yang bikin beda ketika saya datang ke restoran? Apa yang bikin beda ketika saya chat Mbak Fitri? Apa yang bikin beda ketika saya chat Mbak Titin? Apa yang bikin beda pertama kali saya chat Mbak Diah? Ya, itu yang first impression itu yang paling penting. Nah, teman-teman coba kalau misalnya ada yang tanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu mungkin hanya sekedar ya semua sebagai balasan ucapan salam. Tapi yang membedakan itu apa ketika nanti saya chat itu? Ketika saya tahu postingannya, ketika saya tahu di Instagramnya, di Facebooknya, maupun juga di story WA yang lainnya, apa sih yang membedakan? Setiap hari ini kita tuh bedanya apa? Pak, kalau saya jualan kan pasti kan postingan produk terus. Iya, tapi yang membedakan itu apa? Nah, sama juga di bisnis restoran. Itu juga punya banyak perbedaan-perbedaan dan juga harus inovasi dan kreatif. Contoh, saya ambil ya, ini langsung praktek ya. Di restoran yang saya handle itu ada namanya Ayam Bakar Raja Wali. Kemarin berarti sudah 35 tahun ya. Saya baru handle sekitar 2,5 tahun lebih ya. Sekarang sudah ada namanya program gratis nambah nasi, gratis nambah sayur asem. Padahal sayur asemnya itu adalah favorit di mana best menu pendamping di saat ada nasi pasti ada sayur asem. Itu menu pendamping. Jadi kalau bilang harganya adalah tidak ada harganya, tapi adalah yang bestnya.
Dan saya lakukan sayur asem itu adalah free. Saya freekan ketika dia makan satu paket, terus saya freekan untuk apa? Mereka untuk bisa nambah sayur asemnya. Dan apa yang terjadi? Itu pembedanya adalah customer-customer yang biasanya jarang nambah. Customer yang biasanya itu jarang mau nambah sayur asem. Apa yang terjadi? Lucunya ada customer yang dia belum habis nasi yang pertama, dia sudah ngambil piring dan dia sudah ngambil nasi untuk nambah. Padahal nasi yang pertama belum dimakan. Padahal bahasanya adalah free refill nasi dan sayur asem. Itu yang bikin keren. Akhirnya apa? Jadi dia sudah ada satu porsi dan dia nambah lagi. Nah, ini yang membedakan ada antusias-antusias yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tambahkan pelayanan-pelayanan yaitu budaya kerja. Yaitu ketika ada customer datang, ada satu orang yang menyebutkan selamat datang. Nah, begitu. Terus semua kru yang mendengar, karyawan yang mendengar langsung menjawab apa? ABR, rugi kalau nggak makan. Nah, begitu. Itu setiap ada kata selamat datang, langsung rugi kalau nggak makan. Yang di dapur, yang di waiter, semuanya. Dan itu setiap hari dilakukan. Sampai saat ini, setiap hari dilakukan. Nggak tahu nanti itu mulutnya doer atau gimana, yang jelas kalau udah selamat datang, rugi kalau nggak makan. Padahal itu karyawannya makannya itu kadang jam 2, jam 3 makan siangnya. Itu yang pertama. Terus berikutnya ketika pas menjawab ketika customer-nya pulang, itu juga sama. Terima kasih, langsung apa dijawab? ABR merindukanmu. Nah, maksudnya Pak, ayam bakar Raja Wali merindukanmu. Itu setiap hari. Dan apa yang menjadi pembeda adalah customer akan punya memori, data memori ketika saya datang ke restoran itu, maka akan disambut dengan kata rugi kalau nggak makan. Ketika pulang, maka akan disambut ABR merindukanmu. Nah, ini menjadi memori kita. Itu ada di pelayanan. Jadi, ketika naik harga itu nggak masalah. Nah, sekarang teman-teman, ya, ini contoh ya studi kasus ya yang sekarang terjadi. Dan sekarang untuk yang di SR12, perhatikan sekarang ada namanya produk baru. Karena ini banyak kan di SR12 ya. Ini ada produk baru yaitu susu Gomilko ya. Ya, susu Gomilko. Ini ada produk baru juga. Dan teman-teman perhatikan, apa yang bisa membedakan, apa yang bisa menjadi trade center, apa yang bisa menjadi salah satu pembeda dari orang ketika beriklan. Ketika orang tuh memberikan informasi. Nah, ini coba berikan ide-ide kreatifnya kayak apa. Kalau cuma sekedar TikTok saja mungkin ya gampang. Tapi yang kayak gimana? Kalau cuma sekedar share produk saja itu gampang. Tapi yang membedakan itu apa? Biar ada kesan tersendiri. Bukan hanya susu saja, tapi juga dengan produk-produk yang lainnya. Jadikanlah yang pembeda. Ini makanya adalah apa? What is your business differentiation? Apa? What is your business differentiation? Maksudnya apa? Bisnis yang menjadi pembeda untuk kita berikan kepada mitra-mitra kita. Ya. Baik teman-teman semuanya, ini ada OPO ya, omset, pelayanan, dan organisasi. Sebenarnya saya tidak akan banyak berbicara, tapi saya akan cek satu persatu dari teman-teman semuanya, baik yang mungkin pernah masuk di SLTM 6 maupun yang baru. Nah, yang baru akan saya kasih tugas juga. Dan ini tugasnya adalah coba nanti teman-teman cek lagi ya, cek lagi nanti OPO-nya, omset, pelayanan, dan organisasi, tolong dicek. Omsetnya yang kemarin di bulan Januari, tolong dicek lagi. Nanti pelayanannya yang kemarin pernah ada pembeda di bulan Januari, itu juga dicek lagi. Dan juga organisasinya setelah berjalan di bulan Januari, tolong dicek lagi. Nah, ini tugasnya. Yang pertama adalah omset. Saya akan kasih secara menyeluruh dulu. Kenapa omset itu penting buat kita? Karena apa? Itulah menjadi tolak ukur kita menjalankan bisnis.
tolak ukurnya adalah omset. Kalau ditanya, kamu bisnis apa? SR12, omsetnya berapa? Simple kan? Siapapun orang bisa tanya. Saya mah yang penting jualan aja, Pak. Mbak, ya kan. Omsetnya berapa? Ya begitulah. Ya namanya saya juga yang penting jualan mah nggak terlalu serius juga. Sebenarnya itu alasan aja. Ya, sebenarnya itu alasan saja. Cek ya. Kenapa? Karena ini yang perlu kita ketahui. Ketika orang sudah berbisnis, patokannya ada omset, berarti apa? Pembisnis itu punya dashboard. Nah, kalau dalam bahasa gampangnya begini ya. Sudah punya papan, ya. Sudah punya papan, sudah punya skor, ya. Sudah punya skor. Kalau pemain bola, atau mungkin apapun dia permainannya dalam olahraga itu, sudah dipastikan ada namanya skor. Coba, permainan apa yang tidak pakai skor? Semuanya pakai skor. Baik dia lari, harus ada skor siapa yang paling tercepat. Kalau misalnya dia tinju, juga sama. Siapa yang paling banyak pukulannya. Dan kalau misalnya kita main catur, siapa yang menang dan skornya. Itu juga sama. Sama dengan pebisnis. Siapa yang punya omset, skor atau dashboard yang jelas, maka itu akan mudah. Ya, maka itu akan mudah. Cek, cek, 1, 2. Jelas ya suara ya? Oke, suara aman ya? Saya lanjutkan. Itu yang pertama, yaitu apa? Dashboard atau omset. Yang kedua, omset itu tolong teman-teman ya, omset itu tolong teman-teman coba dibuktikan dengan data yang terukur. Per minggu, kemarin sudah pernah menjelaskan ya, ada yang sampai detail jelaskan sampai per hari. Contohnya, saya omsetnya mau 50 juta, maka saya harus bagi 4 minggu. Berarti kalau 50 juta dibagi 4, maka 12.500.000. Berarti 1 minggunya. Maka itu dibagi lagi menjadi 30 hari. Jadi kalau misalnya 50 juta dibagi 30 hari, berapa yang harus saya dapatkan per harinya? Maka kalau misalnya 50 juta dalam waktu 1 bulan, berarti 1 hari itu bisa kurang lebih 1.250.000 sehari omsetnya. Kurang lebih misalnya ya kan. Nah itu kurang lebih. Nah teman-teman setelah per hari coba kalikan dibagi lagi per jam. Kalau nggak bisa 24 jam, pertanyaannya adalah berapa jam teman-teman itu fokus berjualan. Misalnya saya biasa posting, saya biasa menerima orderan itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu saya tidak menerima orderan dan tidak terima konsultasi. Oke, that's fine, nggak ada masalah. Oh, kalau saya nggak mau cuma hanya jam 5 sampai jam 8 sampai jam 5, saya mau 24 jam saya jualan. Bila perlu kalau misalnya jamnya ada 26 jam, saya akan jualan terus kapanpun. Yang penting kalau pas saya megang handphone, gimana caranya saya bertransaksi. Boleh saja, tapi ingat, harus dibagi target omsetnya. Kalau misalnya 1 juta, 1 hari, maka bagi berapa jam kualitas waktu Anda untuk bisa punya omset. Itu yang penting. Ya. Ya, kalau dalam dunia restoran ada namanya traffic hours yang dimana jam-jamnya lagi rame, ada juga yang jam-jamnya yang lagi slow, ya, yang lagi slow, yang lagi santai. Nah, teman-teman, jam-jam yang lagi rame ketika orderan itu kapan? Itu tolong maksimalkan, jangan sampai teman-teman itu lengah untuk tidak punya target. Itu yang kedua ya. Jadi omset. Yang berikutnya yaitu pelayanan tadi sudah saya jelaskan. Yang terakhir adalah organisasi. Ya, organisasi berarti apa? Butuh admin kah? Atau mungkin diri kita sudah di scale up kapasitasnya atau belum? Bulan ini saya belajar tentang apa sih? Bulan depan saya belajar tentang apa ya? Minggu ini saya belajar tentang apa? Itu harus ada jadwalnya. Jangan sampai saya belajarnya coach itu 3 bulan sekali. Setelah 3 bulan sekali, saya baru belajar lagi. Ya kan? Terus kalau misalnya itu juga kalau ingat, kalau nggak ingat ya saya nggak belajar lagi coach. Nah perhatikan, seharusnya
kita ini setiap hari itu harus belajar. Dari manapun, kapanpun, dengan metode apapun, kita harus punya hal-hal baru. Kalau misalnya kita mau kuat organisasinya. Leader juga harus punya hal-hal baru kalau misalnya mau kuat timnya. Leader itu juga harus punya inovasi-inovasi baru kalau emang mau luas manfaatnya. Berarti bukan hanya sekedar belajar, wah saya mah belajar di Zoom Coach Saiful saja 1 bulan sudah cukup, ya kan? Nah ini repot nih, ya. Yang repotnya apa? Berarti kita cuma hanya satu mentor saja. Kalau bisa sebanyak mungkin kita belajar. Buku dari manapun kita belajar. Terus dari Google kita bisa baca link-link mana yang harus kita ketahui. Ya, omset, pelayanan, dan organisasi. Dan silakan saya kasih waktu ya. Jadi saya akan kasih waktu pada teman-teman semuanya. Tolong untuk bisa mencatat ya, mencatat, coba nanti dicek lagi omset, pelayanan, dan organisasi. Dari omset, pelayanan, organisasi, silakan pilih yang mana yang itu akan menjadi plan di bulan Februari ini. Ya. Terus yang kemarin di SLTM 6 sudah pernah menuliskannya, tolong bisa dievaluasi dan apa yang akan ditanyakan, monggo. Saya akan tanya satu persatu kepada teman-teman semuanya, ya, dengan waktu dan tempat yang insya Allah mudah-mudahan bisa saya selesaikan tanya satu persatu ya. Yang mudah-mudahan bisa selesai waktunya. Atau enggak nanti saya bisa japri atau mungkin teman-teman boleh japri saya untuk Oppo-nya itu sendiri. Silakan, ini penting. Kalau enggak boleh nanti teman-teman mau via email juga enggak apa-apa ya. Mau via email juga nggak apa-apa, yang jelas tetap ada semangat untuk mengerjakan Oppo ini. Karena kalau misalnya kita nggak kerjakan dari Oppo ini, maka yang jelas kita cuma hanya ngasal-ngasal aja, nggak ada tujuan dan aturan yang jelas. Oke ya? Baik, saya kasih waktu. Ya, saya akan kasih waktu teman-teman untuk bisa mencatatnya. Silakan, apa yang ada dalam benak teman-teman untuk bisa dituliskan, atau apa yang ada dalam pikiran teman-teman bisa dilontarkan. Suaranya kurang jelas. Mungkin sinyal saya nih, ya. Baik. Yang lain suaranya jelas? Cek sound. Jelas ya. Oke. Jelas, Coach. Jelas ya. Berarti sinyalnya mungkin lagi hujan atau mungkin lagi nggak teguran ini suasananya ya. Oke ya. Baik, atau mungkin teman-teman silakan yang baru ya, ini khususnya yang baru, silakan buat yang sudah saya tulis, nanti boleh setelah selesai ini boleh di print atau mungkin bisa teman lihat. Yang pertama adalah tentang omset ya, di sini dijelaskan. Ya, dijelaskan sini adalah tentang omsetnya. Berarti omset ini adalah strong way-nya. Kenapa Anda menjalankan bisnis yang Anda jalanin itu karena apa? Alasannya apa? Yang kedua, apa yang menjadi pembeda? Apa yang menjadi pembeda bisnis teman-teman dari kompetitor yang lain? Yang membedakan itu apa? Nah, yang pertama adalah omset. Perhatikan, nanti teman-teman boleh tulis kondisi saat ini, omset di bulan Januari kemarin itu berapa? Terus target yang terukur untuk bulan Februari ke depan itu berapa? Ya, itu boleh tuliskan lagi detail lagi. Mungkin yang kemarin sudah ya. Yang kemarin yang SLTM 6 nggak tahu nih ada yang tercapai atau enggaknya, kita nggak tahu. Nanti akan saya cek satu persatu. Terus berikutnya di situ ada namanya rencana aksi strategis. Nih perhatikan, rencana aksi strategis. Maksudnya adalah rencana, jadi apa yang akan dilakukan dari omset teman-teman dengan target. Ya, misalnya target saya ini 20 juta. Oke, apa yang Anda lakukan dengan omset 20 juta? Itu dari, ke, dan kapan. Jadi setelah aksinya apa, misalnya saya omsetnya adalah dari 4 juta mau ke 20 juta. Terus kapan akan terrealisasinya? Kapan akan terlaksananya? Ini harus ditulis. Ya, ini tentang omset. Yang kedua,
Ya, teman-teman silakan nanti cek di pelayanan. Pelayanan juga sama. Pelayanan dari teman-teman di bulan Januari kemarin itu seperti apa? Ya, kondisi saat ini, kondisi yang bulan Januari dan terukurnya itu kayak apa? Yang menjadi pembeda dari pelayanan kita itu apa sih? Kok kenapa orang itu beli produk ke dia bukan ke saya? Kok kenapa dia itu bisa beli produk ke saya daripada ke dia? Ini coba bedain. Mbak Fitri harus punya pembeda dari pelayanan. Mbak Yulianita harus punya pembeda dari pelayanan. Mbak Ayu maupun teman-teman semuanya, Mbak Ike, Mbak Endang, Mbak Lucia, ya Mbak Sinti Muntama, Mbak Eka Nurmalatisari, Mbak Eni juga harus punya pembeda. Mbak Tania juga sama, harus punya pembeda. Ya, begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Silakan buat pelayanan yang service excellent yang membedakan. Terserah mau karena mungkin bisa karena produknya atau mungkin gift-nya, gimmick-nya atau mungkin pelayanan yang lain lah. Silakan teman-teman kasih tuliskan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah organisasi. Organisasi lebih banyak bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri untuk belajar. Leadernya belajar, timnya juga belajar agar sama-sama maju. Jangan sampai leadernya belajar ngowak-ngawik dari ujung kaki, ujung rambut, dari pagi sampai sore belajarnya ampun-ampunan sama timnya nggak dikasih ilmu. Oh, kenapa nggak dikasih ilmu? Saya mengasihnya pelan-pelan coach. Nanti kalau tahu semuanya dia yang paling kaya, gue yang malah jadi tambah susah. Soalnya sudah kejadian saya sakit hati. Nah, repot ini. Ya. Ingat kemarin kita belajar tentang mental mindset, bahwasanya apa? Harus kita punya partner, yaitu apa? Memanfaatkan partner bisnis untuk bersinergi. Apa potensi yang mereka bisa dapatkan, ya? Oke, silakan teman-teman sebelum teman-teman mengeksekusi, saya kasih waktu 5 sampai 10 menit atau mungkin bisa bertambah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Langsung saja. Ya, 1 2 silakan bertanya, nanti akan saya cek satu persatu tentang Oppo-nya, ya. Jadi jangan pada keluar dulu sebelum saya cek satu persatu nih. Ini langsung eksekusi. Kalau misalnya saya nggak tahu coach, ini mau kayak gimana ya? Kalau yang penting laku aja syukur, apalagi ada planning begini. Nah, kayak lu begini nih repot ya. Berarti emang harus banyak ditatar nih. Silakan teman-teman semuanya yang mau bertanya, up your hand, silakan atau tinggal di unmute. Monggo. Silakan yang mau bertanya. Cik. Coach, Oppo-nya dicatat atau dijelaskan langsung? Oke, kalau mau dijelaskan monggo nggak apa-apa, tapi nanti tolong dicatat ya, karena kalau cuma dijelaskan aja di sini, tapi nanti besoknya teman-teman nggak dicatat itu lupa, ya itu akan sering kelupaan ya. Boleh, silakan yang mau dijelaskan, silakan langsung unmute, biar teman-teman juga bisa memperhatikan juga. Monggo. Mbak Endah Purnama, kalau mau dijelaskan juga silakan. Ya. Jadi jangan mikir dulu. Kalau orang sudah punya planning pasti di sini sudah ada datanya. Saya mau ngapain? Tapi kalau masih ngira-ngira, kira-kira saya besok mau ngapain ya? Tidur lagi atau rebahan atau mungkin ngantuk-ngantuk dikit ya. Oh, kayaknya saya mendingan tidur lagi deh biar ketahuan mimpinya. Ah, jangan ya. Harus jelas. Silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Silakan. Sinyalnya baru hilang coach. Oke, semoga bisa ketemu ya sinyalnya. Semoga bisa balik lagi. Silakan yang mau bertanya. Atau nanti saya langsung tanya. Oke. Ada yang mau tanya? Mbak Fitri, Fitrianingsi? Ada yang mau ditanyakan? Fitrianingsi Kaure? Ya, Coach. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Saya baru mencatat ini aja, program kedepannya saya mau apa, biar omsetnya naik, biar timnya lebih kuat. Coba, salah satunya apa? Saya di itu dulu kayaknya ya, aksi.
rencana aksi ke depannya. Oh, rencana aksi ke depannya. Oke, coba apa Iya. salah satunya? Misalkan kayak gini, saya kan jual SR12 kan nggak cuma skincare, berarti kayak ada, sekarang udah ada tambahan susu, lemon, hand Ya. sanitizer. Nah Ya. itu berarti saya punya misi semua produk itu harus sesuai sama itu masing-masing. Misalkan saya target saya misalkan ke anak-anak TK, berarti Ya. itu paling nggak susu. Oke. Susu itu harus keluar dari etalase. Terus untuk ibu-ibu yang suka senam, berarti saya harus mentargetkan lemonku sama Salimah Slim. Wih. Harus keluar. Kalau untuk anak-anak sekolah, saya pengen kasih tips bagaimana cuci tangan yang baik, terus nanti ujung-ujungnya biar Henjil saya laku. Gitu. Oke, keren. Ya, Oke. jadi lebih lebih harus bisa tahu kondisi pasar itu kebutuhannya apa aja. Jadi kita nggak asal promo aja, ini loh saya pakai skincare SR12 kayak gitu. Kalau emang ibu-ibu itu nggak suka dandan kan kita berarti belum bisa belum bisa ngeluarin barang dari toko kita kan. Betul. Jadi itu untuk sementara itu dulu. Saya punya rencana aksi, sama kalau pelayanan insya Allah saya lebih ramah lagi. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Fitri. Nanti tolong dijelaskan lagi ya, omsetnya, pelayanannya, organisasinya, detailkan lagi. Nanti boleh tanya ke saya. Itu bagus. Saya akan ambil kesimpulan. Berarti apa? Ketika kita menjual produk itu sesuai dengan kebutuhan market. Jadi ketika kita sudah menyesuaikan kebutuhan market, kita mudah cara ngejualnya. Jadi jangan dibawa semua sabrak-abrak. Kita mau kemana, bawanya apa. Mau kemana, bawanya apa. Mau kemana, bawanya apa. Itu yang paling penting. Jadi nggak usah kita target semua produk terjual. Tapi salah satu produk itu ketika sudah dijual, sudah terjual, maka biasanya akan ngikut dengan produk-produk yang lainnya. Oke, bagus, keren. Dan tadi ada yang bertanya, ya di sini jelaskan, Coach, Oppo ini target untuk per bulan atau gimana, Coach? Yes. Itu lebih bagusnya adalah target bulanan. Ini biar kita tahu aksi kita tuh bulan ini ngapain, mau ngapain, dan bagaimana evaluasinya. Boleh nggak Coach kalau misalnya dibuat 3 bulan? Nggak apa-apa 3 bulan, tapi setiap bulan juga harus dievaluasi. Setiap minggu itu harus dievaluasi. Setiap hari itu harus dievaluasi. Itu standarnya. Ya. Jadi jangan cuma ngevaluasi omsetnya saja. Ya, omsetnya dievaluasi. Ini kenapa omsetnya turun? Nggak tahu nih, kayaknya emang lagi rezekinya turun. Ternyata dalam 1 bulan itu kita ini lagi jutek-juteknya. Kita ini lagi ada masalah pribadi. Kita ini lagi banyak keselnya ketika ada orang nyapa, jawab salam, kita apa adanya, jauh apa adanya. Akhirnya pelayanannya kurang, omsetnya juga kurang. Ini mengaruh. Makanya omset, pelayanan, organisasi ini kuat banget loh. Ya, orang berbicara omset, maka dia akan berbicara bagaimana melayaninya. Ketika orang bicara melayaninya, maka skill untuk bagaimana cara trik melayani yang bagus bagaimana. Ya, makanya kemarin tadi siang itu saya dapat kata-kata baru juga begini. Ketika ada orang yang nanya saja tapi nggak beli kayak gimana, itu namanya rezeki. Rezeki apa? Rezeki interaksi. Maka kalau ada yang nanya-nanya lagi, itu juga namanya rezeki interaksi. Lama-lama akan berbuah menjadi rezeki transaksi. Kalau sudah terbuah menjadi rezeki transaksi, maka akan berbuah menjadi rezeki kontribusi. Ini dasarnya. Ya. Jadi nggak usah khawatir ketika nanya-nanya tapi nggak beli, itu keren. Berarti kita sudah dapat rezeki interaksi. Nanti ada orang-orang yang akan beli kita ya kepada kita. Oke ya. Silakan. Yang lain. Saya mau teman-teman itu aktif dan langsung dicatat eksekusi apa yang akan dilakukan. Jangan cuma hanya di benak dan di hati saja. Tolong dikeluarkan semuanya unek-uneknya ya. Insya Allah saya siap menampung ya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam Mbak Siti Muntama. Monggo. Maaf ini videonya off karena masih ngapain buat Oke, anak. nggak apa-apa. Asal jangan semuanya di-offin ya.
Terus nggak connect dong ya. Monggo. Yang penting suaranya, monggo. Izin bertanya Coach, kayak iya. Misalnya kayak tadi pas di Facebook itu ya Coach. Ya. Kalau di SR12 itu kan Iklan. Lanjut. diam deh. Iya, kita kan sekarang kan metodenya banyak di online gitu ya Coach. Iya, betul. Itu kayak misalnya nyapa tim atau kita share ilmu itu kadang jarang direspon gitu Coach. Gimana baiknya Coach kalau misalnya kita tidak bisa offline gitu kan, biar kayak kata-kata kita, motivasi kita terus nge-share ilmu, kayak misalnya aku habis belajar dari sini tuh biasanya kan saya share gitu kan Coach. Oke. Biar mereka sadar bahwa saya nge-share ilmu itu gimana ya Coach? Oke, jadi baik, saya langsung jawab ya. Baik, ini kan lebih banyak di online, betul. Bagaimana biar saya ketika ngasih motivasi kepada mitra-mitranya, tim kita itu ya mereka tuh sadar bahwa saya itu lagi ngasih motivasi. Jadi begini, ada namanya adalah blind spot. Ya, ini biar tahu ya. Saya kasih tanda biar kita tuh tahu. Namanya blind spot. Apa itu blind spot? Blind artinya adalah buta. Spot adalah titik. Jadi poin. Jadi ada setiap manusia itu ya punya titik kelemahan, ya, titik kelemahan yang dimana yang tahu adalah orang lain. Itu maksudnya. Ya. Setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Biasanya kalau kelebihan itu orang lain kita mungkin tahu, wah saya kelebihannya ini. Tapi kadang gini, ada namanya blind spot di mana ada orang lain yang tahu kelemahan kita. Berarti ketika orang lain yang tahu kelemahan kita, harusnya apa? Berarti ada orang yang mengarahkan dari luar, ada orang ketiga yang dari luar. Contoh begini, saya ngisi di grup saya Coach, tapi kayaknya biasa-biasa saja. Coba Mbak Muntama sekali-kali ajak leader dari luar leadernya Bu Muntama untuk mengisi kulwanya atau zoomnya atau apapun. Silakan. Ketahuan dari situ mereka menghargai atau tidak. Ya kan? Mereka respon atau tidak. Itu yang paling penting. Ya. Jadi boleh saja misalnya Coach saya sudah ada 100 grup nih, ada 100 member, ada 100 mitra. Dan kayaknya kalau saya ngisi terus mungkin mereka bosen banget, ya kan? Gimana kalau misalnya saya cari leader lain untuk ngisinya? Boleh, boleh saja. Ngisi mungkin hanya sekedar 30 menit, 1 jam, terus keluar lagi, nggak apa-apa. Jadi saling ngasih motivasi. Tapi jangan timnya sendiri. Bisa jadi orang lain itu sudah bosen sama nasihat kita. Itu lagi, itu lagi. Itu yang akan menambah. Itu adalah blind spot. Cari orang lain yang bisa untuk mengisinya. Itu. Tadi siang juga sama. Salah satunya Mas Fatur. Ya, Mas Fatur juga sama karena distributor itu harus syaratnya harus ada ngisi online, baik Zoom maupun juga home sharing secara offline. Karena beliau untuk dari segi mendeliver itu kurang maksimal, akhirnya Coach tolong bantu untuk bisa ngisi di Zoom saya atau mungkin di kuliah online saya atau mungkin di mitra-mitra saya. Tapi nggak apa-apa, ya, nggak jadi masalah. Jadi kita saling mengisinya, ya. Jadi itu titiknya, kita jangan hanya fokus sama diri kita sudah paling punya banyak ilmu, tapi cari orang lain yang untuk penyegaran. Minimal sebulan 2 kali untuk bisa ngisi via online maupun Zoom atau yang lainnya. Bahkan teman-teman ini kan kreativitasnya harus ada. Zoom ini sebenarnya mudah mereka tuh bisa dapatkan. Asal kita bisa punya trust enggak. Nah itu ya, itu yang paling penting. Baik, Alhamdulillah ada Coach Ridwan. Masya Allah, beliau sudah siap dengan jasnya. Kita selingan dulu. Keren ya, selingannya ini nggak main-main loh. Selingannya ini omset yang sudah 8 miliar loh ya. Keren banget, Masya Allah. Ya, silakan, oke. Ya, mohon teman-teman semuanya. Jadi sambil mengisi,
untuk Oppo-nya ya, omset, pelayanan dan juga organisasi sambil berpikir, bukan mikir ya, tapi berpikir, silakan untuk bisa tuliskan. Dan kepada Coach Ridwan, waktu dan tempat kami silahkan. Oke, silakan Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, cuma sedikit ini ya, kurang besar suaranya. Oke. Sekarang sudah besar? Oke, aman. Ya, oke, siap. Pakai telepon ya. Oke, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman ya baru bisa bergabung. Tadi sempat bergabung di awal, cuman karena kondisi lagi di luar, tiba-tiba Zoom-nya keluar sendiri. Ya, ini baru banget sampai rumah dan ini sebenarnya juga bingung nih suruh ngomong apa ya. Oh. Kira-kira apa nih Coach yang perlu kita sharekan? Sharekan bagaimana mereka itu bisa punya omset 8 miliar kayak ente. Apa sih motivasinya ya? Ini jarang-jarang loh. Ya, biasanya kita berpartner, sekarang kita berpartner di Zoom nih, Masya Allah. Monggo, apa sih trik-triknya? Ya mungkin dari Coach Ridwan sendiri untuk bisa memberikan strong way kepada teman-teman semuanya agar punya semangat dan spirit yang berbeda. Jangan sampai baperan lagi atau ngeluh lagi. Coba, monggo silakan Coach Ridwan. Oke, kalau dari saya pribadi ini sekedar sharing aja. Ya, kalau perjalanan bisnis DSR 12 ini kan kurang lebih sudah berjalan 4 tahun ya, hampir 5 tahun lah. Dan itu banyak juga cobaan, banyak juga ujian-ujian yang kita hadapi. Ya, bukan hanya sekedar kehilangan tim, ya ditinggal tim. Jangankan satu tim, bahkan lebih dari 2 dan 3 tim. Itu yang bagus-bagus sempat kita kehilangan mereka. Dan juga sempat juga ditipu, teman-teman. Tipunya bukan hanya jutaan, bahkan puluhan juta. Ya, dan itu sebagai, kalau saya berpikir ujian itu adalah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Artinya pada saat itu saya dan istri mungkin lalai. Ya, akhirnya di situ kita terus belajar bagaimana menyikapi sebuah kendala, menyikapi sebuah ujian itu sebagai tanda bahwa kita terus meningkatkan kapasitas diri kita. Gitu. Kemarin di tahun 2020 akhir sampai di awal Januari 2021, di saat kita mau mengejar target omset yang sudah kita tetapkan, memang banyak yang bertanya, emang penting ya target omset? Kalau menurut saya itu sangat penting, karena itu sebagai acuan kita, sebagai tujuan kita, dan sebagai tolak ukur kita. Nah sekarang kalau bisnisnya nggak ada tujuan, bisnisnya nggak ada target yang ingin dicapai, ya wajar aja kalau bisnisnya nggak bertumbuh. Ya, apalagi ya udah target saya sekarang jadi distributor, omset hanya 100 juta. Ya, maka wajar kalau omset itu bahkan 100 juta. Karena target kita kekecilan. Ya, saya selalu sampaikan kepada istri di setiap akhir tahun atau mungkin setiap akhir bulan, saya tanya, omsetmu mau berapa bulan depan? Omsetmu mau berapa tahun depan? Ya, saya mau sekian misalkan. Di tahun 2019 akhir, saya dan istri menargetkan omset 10 miliar per bulannya. Dan alhamdulillah Allah kabulkan di angka 8 miliar. Yang penting kita selalu berpikir besar. Pada saat itu di 2019 omset kita baru di angka kurang lebih 2 miliar lah ya. Cuman kita punya target yang jauh lebih besar. Intinya teman-teman, di bisnis itu bukan hanya seberapa besar target omsetnya atau seberapa besar nilai profit yang kita dapatkan, tapi sudah sebesar apa nilai manfaat yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita sudah acuannya nilai manfaat, baik itu untuk keluarga, untuk saudara, atau untuk orang-orang di sekitar kita, insya Allah segalanya bisa menjadi lebih mudah, ya, dan segalanya bisa menjadi lebih bahagia. Apalagi di sini kan sekelas leader, Coach ya. Yes, ada leader juga, ada subagen juga. Leader. Yes, artinya subagennya sudah menjadi leader atau yang ikut di kelas ini walaupun dirinya masih reseller posisinya atau mungkin belum punya tim, kalian adalah leader untuk diri kalian sendiri. Kalian adalah yang memimpin diri kalian sendiri. Jadi kalau bisnis kita mau dibawa kemana ya tergantung dari diri kita. Seperti itu. Nah kalau leader masih baperan, leader masih suka mengeluh, wajar aja kalau dapat timnya juga baperan, dapat timnya suka mengeluh. Gitu. Ya, jadi cara menyikapi bagaimana bisa omset besar,
tingkatkan dulu kapasitas diri kita. Karena Allah tidak akan membebani suatu kaumnya melepas kapasitas dirinya. Ya, kalau kita mau dilayakan punya omset yang besar, maka layakanlah diri kita terlebih dahulu. Oke, dan fokusnya kalau kita sudah punya tim, jangan hanya fokus kepada keuntungan kita pribadi. Ya, bagaimana kita bisa mensukseskan tim kita, bagaimana kita bisa membantu perekonomian tim kita, insya Allah Allah akan membantu kita. Ya, karena kata Allah, bantulah orang lain terlebih dahulu, maka aku akan membantumu. Dan itu sudah terjadi kepada saya juga. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu kalau perjalanannya ya. Apalagi kira-kira yang mau ditanyakan. Itu kan perjalanannya, dan sekarang prosesnya. Jangan mau kasih. Kalau prosesnya panjang sebenarnya. Ya singkat tapi jelas bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya. Masya Allah. Monggo, Coach. Jadi kalau perjalanan prosesnya yang apa saja yang dilalui, pertama ya pastinya ikhtiarnya teman-teman. Ya, ikhtiarnya itu diperbesar lagi dalam menjalankan. Sebenarnya yang memulai itu nggak berat, tapi saat kita menjalankan ya itulah yang berat. Konsisten itu berat teman-teman. Nggak ada yang namanya konsisten itu gampang ya, apalagi harus istiqomah. Ikhtiar itu nggak ada yang gampang ya. Istiqomah itu harus menerjang sebuah tembok yang mungkin itu kalau bahasanya kayaknya bebat nih gitu kan, tapi mau nggak mau harus saya terjang. Nah itu. Setiap kita mau naik level, setiap kita semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi level kita, maka akan semakin besar juga angin yang berhembus di atasnya, ibaratnya sebuah pohon. Angin itu akan terus berhembus ya. Dan bagaimana diri kita ini menyiapkan itu semua teman-teman. Kalau sekarang posisinya masih menjadi agen, masih menjadi subagen, mungkin rintangannya atau tantangannya itu hanya sekedar sekelas subagen. Tapi nanti kalau sudah menjadi distributor, jangan kira nih, wah enak nih jadi distributor. Maksudnya sudah besar. Ya gimana Coach? Jelas? Ya, lanjut. Agak tersendat tadi. Jelas ya? Oh, ya. Oke, teman-teman di kolom chat ya, bantu jawab juga. Gimana masih putus-putus ya? Ya, sudah aman. Monggo, lanjutkan. Oke, waalaikumsalam Mbak. Familiar. Oke, jadi fokusnya bukan pada omsetnya ya, bukan pada bagaimana targetnya, tapi fokusnya adalah prosesnya. Karena kebanyakan orang pengen omset besar, tapi nggak mau melalui prosesnya, teman-teman. Oke, kalau sukses itu, ya ada proses sebabnya ya karena kita males. Ya karena kita nggak mau menjalankan dengan konsisten apa yang dilakukan, apa yang dipelajari. Ya. Ini udah banyak diberikan ilmu sama Coach Saiful mengenai kehidupan kita di bisnis kita. Kalau kita belum punya tim, ya jadilah leader untuk diri Anda sendiri. Gitu. Ya, prosesnya banyak yang harus dilalui. Oke, nanti kalau saya cerita di sini bisa 4 jam ya, belum kelar. Insya Allah nanti ada sesi khusus untuk Mas Ridwan ya. Insya Allah. Jadi insya Allah saya juga masih terus belajar. Ya intinya kita jangan pernah berhenti belajar. Bahasanya kalau bisa ada stay foolish and stay hungry teman-teman. Teruslah merasa bodoh dan teruslah merasa lapar. Ya, contohnya begini, kalau misalkan tadi saya juga udah bahas di di live Facebook, merasa lapar itu seperti apa? Kalau sekarang saya tanya kepada teman-teman semua yang ada di Zoom kali ini, kalau misalkan kita tidak makan satu hari, apa yang akan kita lakukan? Kita punya uang sama sekali untuk membeli bahan baku makanan. Satu hari kita masih bisa menahan, 2 hari masih bisalah menahan ya, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Apalagi kita harus memberikan makan kepada anak-anak kita. Apa yang kita akan lakukan? Kebanyakan dari kita, saya akan melakukan apapun ya demi saya bisa memberi makan kepada anak-anak saya, demi saya bisa mendapatkan makan. Ya, apapun saya akan lakukan. Yang tadinya saya nggak jago dalam berbicara, saya akan paksakan diri saya supaya bisa berbicara di depan orang banyak. Yang tadinya saya nggak mau nih ketemu orang banyak, saya akan paksakan diri saya kalau itu memang menghasilkan uang. Nah, seperti itu pasti yang akan kita lakukan. Nah, begitu pula dalam bisnis, teman-teman, kita harus selalu merasa bodoh ya dalam segi belajar. Jangan pernah melihat siapa yang memberitahu kita.
ya, walaupun itu hanya sekedar reseller kita ataupun bahkan marketer kita atau mungkin orang lain yang jauh pendidikannya di bawah kita. Kalau memang itu bagus, ya kita ambil intisari yang bagusnya, yang jelek-jelek dibuang. Karena kata dalam hadisnya pun berkata la in syakartum, sorry. Unsur makola wala tanzur man kola. Ya, saya lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Oke, jadi siapapun itu yang berbicara, kita bisa banyak belajar dari siapapun itu. Saya juga sering belajar banyak dari tukang parkir, belajar dari orang-orang yang saya temukan. Ya, saya banyak belajar juga dari para distributor juga, gitu. Nah, dari situ kalau kita sudah memiliki mindset sebagai memiliki corporate mindset, selalu merasa lapar dan selalu merasa bodoh di dalam setiap kita menjalankan bisnis ini, insya Allah apapun yang terjadi, apapun rintangannya, ya apalagi tujuan bisnis kita untuk keluarga, nggak akan ada yang namanya kata mengeluh, apalagi down, ya. Boleh kita down sesekali teman-teman, tapi jangan pernah menyerah dengan impian-impian kita. Ya, kunci dalam memulai bisnis ini hanya dua K kalau kata saya. Yang pertama adalah kemauan, yang kedua adalah kesadaran. Ya, kemauan untuk menjadi sukses dan kesadaran untuk melakukannya melalui prosesnya. Itu aja sih. Dan yang paling penting adalah tetapkan dulu strong way yang ada dalam diri kita. Apa itu strong way? Untuk siapa kita berbisnis dan untuk apa kita berbisnis. Ya, kalau kita bisnis hanya untuk mementingkan perut kita sendiri, maka wajar aja Allah akan memberikan sesuai dengan perut kita, kadar perut kita. Tapi kalau kita berbisnis untuk keluarga kita, ya Allah, saya berbisnis supaya saya bisa membahagiakan orang tua. Saya berbisnis supaya bisa memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Ya, dan Masya Allah teman-teman, saya pernah waktu tahun 2019 pernah memberangkatkan kedua orang tua saya juga. Dan itu Masya Allah, ya bahagianya itu nggak terukur lah, bisa mengukir senyum di wajah mereka. Apalagi kita bisa menggandeng mereka berkeliling Ka'bah sambil bertalbiyah, itu Masya Allah. Ya, dan itu jangan sampai momen itu terlewatkan teman-teman, apalagi yang masih punya orang tua. Ya, nanti kalau orang tuanya ada atau mungkin orang tuanya berjuang, kita mau berjuang, ya mungkin itu sudah telat. Tapi mungkin orang tuanya masih sehat, orang tuanya masih punya power untuk bisa berjalan, ya makanya kita harus terus berjuang untuk mereka, karena umur itu nggak ada yang tahu. Ya, bisa jadi hari ini orang tua kita masih sehat, besok orang tua kita sudah tidak ada, itu tidak ada yang tahu. Ya, temukanlah dulu strong way, hot button untuk apa kita berbisnis teman-teman. Kalau kita sudah menemukan itu semua, nggak ada lagi alasan apapun. Mau orang lain mencibir kita kah, orang lain menghina diri kita, menginjak-injak harga diri kita, tapi karena kita sudah punya alasan kuat untuk membahagiakan keluarga, ya itu bukan hal yang sulit lagi, ya itu bukan hal yang akan menghalangi diri kita. Itu yang menjadi acuan untuk saya. Kalau saya sendiri strong way-nya apa? Yang pastinya membahagiakan keluarga, ya. Jadi apapun yang orang lain katakan yang akan menjadi halangan untuk saya. Dulu pertama kali saya memulai bisnis ini jadi panjang ya saya ceritanya ya. Lanjut bro, Masya Allah. Dulu waktu saya pertama kali saya memulai bisnis, teman-teman. Waktu itu di tahun 2011 saya pernah memulai bisnis multi level, dan itu kerjanya dari pagi ketemu pagi lagi. Karena saya selalu memberikan punishment untuk diri saya nggak akan pulang kalau saya belum mencapai target dalam satu hari itu. Ya, saya nggak akan pulang. Setiap hari saya naik motor, teman-teman. Jadi kalau ada orang, Pak, gimana cara joinnya? Rumahnya di mana? Di Jakarta. Ya udah saya berangkat tuh dari Tangerang. Ya walaupun saya belum tahu itu orang akan join apa enggak, orang itu akan beli produk apa enggak. Penuh keyakinan tempat tersebut dengan apa yang kita ikhtiarkan. Jadi jangan pernah kita berharap saat kita update status ya, saat kita ketemu orang, jangan berharap dulu kalau orang itu akan join atau orang itu akan beli, karena yang akan timbul adalah sebuah kebaperan nantinya. Ya. Kecewaan tertinggi adalah saat kita percaya kepada manusia, itulah intinya seperti itu. Nah makanya saya selalu meyakini, saya berikhtiar, ya Allah ini salah satu ikhtiar saya, masalah hasil saya serahkan kepadamu. Gitu. Jadi jangan sampai kita update status, ya Allah semoga ada yang order,
ya terus ada orangnya bla 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 nggak jadi beli, akhirnya kita baper ya, karena tujuan kita hanya untuk omset, tujuan kita hanya untuk closing, karena itu baper lah jadinya. Jadi kalau ada apa waktu nanya segala macam, pelayanan yang terbaik yang saya miliki waktu itu, dan alhamdulillah pernah menjadi salah satu leader termuda ya, best leader termuda waktu itu di tahun 2012 di salah satu multi level sejak kuliah. Dan di SR12 ini sama ya, pernah melalui banyak banget penolakan. Banyak banget, bukan hanya sekali dua kali. Baru juga mau nawarin ke orang yang baru banget mau nawarin udah disuruh pergi, sales deh. Ya Allah nggak apa-apa ya Allah, kalau kata Kak Saiful begini waktu itu pernah ketemu sama Kak Saiful, nah, kalau ada orang yang nolak kita, kalau ada orang yang menghina kita, katakan sama orang itu, Bang, atau Mbak, atau Kak gitu kan, ada nggak penolakan yang lebih kejam dari ini? Ya kalau ada, tolong tolak saya, katanya begitu. Jadi semakin banyak kita menerima penolakan, semakin banyak kita menerima cibiran, maka semakin dekat kita dengan kesuksesan. Wih, ngeri. Ya. Dan itu yang selalu menjadi aturan. Karena nggak ada yang instan, teman-teman, untuk menuju sebuah. Saya juga sampai saat ini belum merasa diri saya sukses, karena saya masih banyak PR, ya, terutama untuk sedekah lebih banyak lagi, dan masih banyak PR yang target saya memiliki 2.000 karyawan. 2.000 karyawan sendiri, dan alhamdulillah sekarang baru punya sekitar 9 karyawan yang ada di kantor. SR12, dan itu apa aja tugasnya banyak sih sebenarnya ya. Jadi kita kalau saya pribadi memiliki karyawan adalah bantu orang-orang ya, apalagi di era pandemi seperti ini banyak orang yang membutuhkan pekerjaan ya. Jadi kalau di kantor saya itu ada beberapa bagian, ada bagian HRD, Human Resource, kemudian ada admin packing, kemudian ada kepala toko sebagai operational manager, dan ada beberapa orang digital marketing. Ya, karena sekarang kita bergerak banyak di digital marketing. Masya Allah. Bismillah, kalau saya malah kadang jadi down. Nah, itu bahasanya ini saja sudah salah ya. Jadi, kadang saya merasa jadi down. Jadi down itu menjadi kesukaan nantinya. Saya suka down, kan. Ya, banyak orang yang cerita, kok saya kadang suka down ya, kadang saya suka nggak percaya diri ya. Jawabannya saya simpel, kalau Mbak merasa suka ya lanjutkan saja gitu kan. Karena tidak bilang suka gitu kan. Karena suka ya sudah lanjutkan gitu. Oh, enggak, maksud saya begini. Nah itulah, dari bahasanya saja kita sudah salah. Ada beberapa yang saya pelajari mengenai mindset teman-teman, mengenai alam bawah sadar dengan alam sadar. Alam bawah sadar kita itu adalah seperti drive di dalam komputer yang menyimpan segala database ya. Dari masa kecil kita, dari baby bahkan sampai dengan kita saat ini. Itu adalah alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar ini nggak tahu mana yang real dan mana yang nggak real, mana yang nyata dan mana yang nggak nyata. Alam bawah sadar itu namanya. Nah, kalau kita sekarang bilang, kok saya suka nggak pede ya? Yang terekam di alam bawah sadar apa? Kamu suka nggak pede gitu kan? Makanya itu. Kenapa saya suka down-nya? Alam bawah sadar akan merekam itu. Oh, berarti suka down. Ya udah. Nanti besok lagi kamu suka down kok, suka lanjutin. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan, yang merubah dari kata-kata, teman-teman, merubah dari mindset. Kalau bahas mengenai mindset itu panjang banget ya. Panjang banget, itu butuh waktu sekitar 5 hari lah ya. Jadi, kalau kita mau merubah nasib kita, teman-teman, yang perlu kita rubah di awal adalah pola pikir kita, mindset kita. Ya, karena dari mindset itu kan mempengaruhi segalanya. Dan mindset itu ibaratnya adalah sebuah bibit tanaman. Nah, kalau kita mau tumbuhnya buah durian, ya kira-kira yang kita tanam buah apa? Bibit apa? Bibit buah durian pastinya. Ya, nggak mungkin kita pengen buah durian, tapi yang ditanam adalah bibit buah apel. Maka yang akan tumbuh ya apel. Sama halnya kalau kita mau omset yang besar, kita mau profit yang besar, kita mau punya tim yang satu visi, mau punya tim yang satu frekuensi dengan kita, yang kita perlu tanamkan terlebih dahulu adalah kita omset dulu nih yang besar. Bayangkan saya punya omset, misalkan omset saya statis di grup saya oleh leader saya gitu kan, misalkan namanya Mbak Siti, omset 100 juta, Masya Allah bahagianya hati saya.
bayangkan aja dulu, ya. Visualisasikan terlebih dahulu, bayangkan kalau kita itu sudah mendapatkan itu. Nah, insya Allah kalau kita sudah berani membayangkan, kita sudah berani memvisualisasikan itu, nanti Allah dengan yang tadi saya bilang, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, kalau kita meyakini itu, insya Allah kita akan dapat, teman-teman. Insya Allah kita akan dapat. Percaya tidak percaya, coba dipraktekkan. Ya, karena sekarang banyak orang, saya aja kayaknya nggak mampu deh. Suruh ngebayangin aja dia takut. Gimana Allah mau kasih, gitu kan? Ngebayanginnya aja takut, gitu. Berani nggak Mbak saya tantang omset 100 juta? Aduh, gimana ya? Suruh ngebayangin aja udah takut gitu kan? Kayaknya nggak mampu nih, ya udah. Kata Allah, ya udah, Allah sesuai dengan apa yang kamu ucapkan ya. Ingat, al-kalamu nisfu doa. Perkataan kamu adalah sebuah doa, teman-teman. Ya, kalau kita berbicara nggak bisa, maka nggak akan bisa. Gitu. Apa ini? Pernah ditolak mentah-mentah saat menawarkan produk, tapi rencana Allah itu setelah ditolak dikasih reseller yang langsung belanja. Nah, betul sekali Mbak. Ya, jadi saat ditolak katakan asik banget gitu ya. Ditolak satu kali, asik banget nih, Allah asik bener dah. Ya, setelah itu baru nanti Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Mungkin orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Ya, pasti orang itu yang wah ini belum pantas nih, nanti saya kasih yang baik. Tapi tergantung lagi gimana kamu menanggapinya. Gitu. Gimana kok? Masya Allah, keren banget ya. Baik, ke Coach Ridwan. Terima kasih. Ini sebenarnya bisa mau lama-lama lagi ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu khusus sama Coach Ridwan untuk bisa membahas bagaimana teman-teman itu bisa mendapatkan energi yang lebih maksimal lagi. Terima kasih Coach Ridwan atas sharingnya, atas motivasinya juga. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus mempraktekkan ya, bahwa kita harus sadar diri ya, kita harus evaluasi diri bagaimana kita bisa menumbuhkan diri agar bisa lebih baik lagi ya. Jadi gimana kita mau bisa bisnisnya besar tapi kita pola pikir dan mindsetnya kita kecil. Nah, ini juga bisa buat renungan buat diri kita ya. Terima kasih Coach Ridwan, dan alhamdulillah terima kasih. Kalau bisa mau istirahat juga monggo, atau mungkin melanjutkan juga monggo, silakan, nggak apa-apa Coach. Baik teman-teman semuanya ya, alhamdulillah ini sesi yang sangat langka ya, karena Coach Ridwan itu dengan waktu kesibukannya masih mau menyempatkan diri ya, menyempatkan diri untuk bisa bergabung di tim SLTM. Masya Allah ya. Terima kasih Coach Ridwan, mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi untuk sharing-sharing bareng lagi di SLTM selanjutnya. Insya Allah kita bisa sinergi. Baik teman-teman. Coach, boleh tanya Coach langsung ke Coach Ridwan? Oke, monggo Mbak Titin yang mau bertanya dengan sama Coach Ridwan, monggo silakan. Assalamualaikum Coach Ridwan. Salam. Ya Coach, saya mau tanya, tadi Coach sudah menjelaskan panjang lebar tentang semuanya ya, tapi saya masih penasaran dengan marketing langitnya Coach Ridwan selama ini. Yang pertama, yang kedua, saya mau sharing, saya sungguh apa ya Coach, pokoknya terkesan banget ketika saya mengikuti acara di Ponorogo waktu Coach Ridwan mengisi dengan Coach Saiful itu. Kemudian Coach Ridwan itu kasih cara atau contoh trik gimana kita memperkenalkan sebuah produk tapi tidak terkesan menjual. Dan itu saya praktekkan ke saya waktu saya masih di posisi reseller sampai sekarang di DU untuk tim reseller saya juga, untuk pemula-pemula juga. Masya Allah, dan saya kangen itu Coach kasih lagi sesuatu yang baru gitu kan. Yang bisa aduh ya, gimana ya, kita duplikasi tapi ngena banget gitu loh. Yang kita cuma ngomong, cerita, tapi diuber-uber. Iya, tapi saya mau beli kayak gitu. Padahal kita nggak jualan loh, kita nggak jual gitu kan, tapi dia nguber gitu kan. Itu bener-bener ngena banget, udah saya praktekin selama 1 tahun ini ya, Coach, perjalanan saya dari reseller sampai menjadi DU. Terima kasih Coach Ridwan untuk semua ilmunya, sharingnya, dan jawabannya untuk yang marketing langit. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke. Ayo Coach. Di unmute dulu, mohon maaf. Marketing langit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Titin ini distributornya Mbak Lina, bukan? Saya distributornya Bu Wiwi, cucunya Mbak Nay. Kebetulan waktu di Ponorogo itu saya bareng Mbak Nay, baru kenal sama Mbak Nay belum lama. Berarti cicit saya dong ya? Ah iya, masih satu. Ya ampun, ketemu cicit di sini ya. Iya, Coach. Jadi kalau marketing langit sih sebenarnya apa ya? Saya bingung juga nih kalau suruh ditanyakan mengenai marketing langit. Intinya saat kita bisa memberikan lebih, ya dalam artian bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar apa namanya finansial ya, tapi kita bisa juga memberikan dari segi ilmu dan lain-lain. Saya akan memberikan, karena sedekah itu bukan hanya sekedar materi teman-teman, tapi sedekah bisa dari sedekah ilmu. Bahkan kita senyum aja sudah dinilai sedekah, itu nilai ibadah untuk kita ya. Kalau saya melakukan adalah setiap hari, saya nggak, insya Allah yang saya rutinkan adalah tidak pernah lepas dari sholat duha ya. Sesibuk apapun saya sempatkan untuk sholat duha. Dan setelah sholat duha biasanya saya sempatkan juga untuk membaca surah Al-Waqi'ah setiap harinya. Dan itu Masya Allah efeknya luar biasa. Surat Al-Waqi'ah itu dibaca minimal kalau kita konsisten adalah 40 hari berturut-turut. Jadi misalkan di hari ke-7 putus nih, ya di hari ke-7 putus, maka harus kita ulang lagi mulai dari awal. Berarti dihitung lagi dari nol. Yang harus konsisten selama 40 hari minimal. Supaya bisa menjadi habit buat kita. Nah kemudian kalau masalah sedekah, saya nggak pernah menghitung sih sedekah ya. Jadi tergantung dari nilai keikhlasan kita lah, nilai keikhlasan kita. Jadi dan yang paling wajib adalah dirutinkan sedekah itu setiap minggu. Yang setiap minggu itu setiap hari Jumat. Dan itu paling wajib dikeluarkan sedekah terbaik kita. Sedekah yang paling bagus adalah yang pertama ke orang tua, kemudian ke keluarga, baru ke orang sekitar kita, dan itu baru ke anak yatim dan fakir miskin. Begitu. Masya Allah. Ya. Halo? Ya, Coach Ridwan. Jelas ya? Jelas. Gimana Bu Titin? Iya, Coach. Alhamdulillah. Insya Allah masih ada beberapa yang ternyata belum saya lakukan, yang sudah dilakukan Coach Ridwan. Insya Allah kita duplikasi. Terima kasih Coach Kita Ridwan. belum ketemu ya kayaknya Mbak Titin ya. Iya. Jadi distributor. Coach Ridwan saya udah ketemu berkali-kali, tapi Coach Ridwan belum kenal dengan familiar dengan saya mungkin ya. Saya setiap eventnya. Iya, Coach. Soalnya distributor S3 ini alhamdulillah sudah banyak ya, jadi belum terlalu kenal yang baru masuk juga. Iya, insya Allah nanti ketemu di Tawangmangu ya, Coach. Iya, 14 Februari nanti saya datang insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, ketemu lagi ya, keren. Baik teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Cara kita menawarkan produk tapi tidak dengan cara menjual gimana? Mau cara online sih duluan. Dulu saya adalah cowok nih ya. Iya. Laki, tapi saya sering menjual secara offline. Saya walaupun sama istri, tetap saya yang disuruh maju. Udah kamu aja yang ngomong gitu kan. Lah kenapa nggak kamu aja? Gitu. Dan akhirnya seperti contohlah saya promosi mengenai virgin coconut oil. Jadi kalau saya menawarkan ke orang, saya nggak bilang kalau saya menjual produk. Tapi saya bilang, boleh nggak Bu, saya memperkenalkan produk herbal nih. Insya Allah saya sedang mengadakan survei. Ya, oh, boleh Mas. Nah, baru saya jelaskan nih, ini virgin coconut oil ini banyak manfaatnya banget. Mungkin di zaman dulu saat kita ada ibu-ibu yang mau melahirkan, pasti dikasih yang namanya minyak ya. Minyak untuk memperlancarkan kelahiran lah sama ibu-ibunya. Dan Vico ini bagus banget bisa untuk itu juga. Dan Vico ini bisa dipakai Bu untuk anak baby yang ruam popok gitu kan, yang susah makan, ini bisa banget pakai Vico. Itu emang bisa harganya berapa? Mohon maaf Bu, ini saya menjual tapi saya hanya memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, jadi jangan saat kita belum selesai menjelaskan produk itu jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang, tapi jangan terlalu singkat juga. Karena kalau terlalu singkat, orang itu bingung, nanti ngambang akhirnya. Makanya menjelaskannya adalah yang penting singkat, padat, dan jelas. Ya,
Dan itu setelah dipraktek, oh gitu mas, ya. Habis itu baru saya jelaskan yang lain, seperti majakani dan lain-lain. Banyak tekniknya teman-teman, ada teknik hypnoselling. Hypnoselling itu teknik menjual ya, seperti orang itu akan terhipnotis dengan kata-kata yang kita keluarkan. Itu namanya hypnoselling, itu pembelajarannya juga ada. Nah, kalau biasanya kalau di sosial media, saya menggunakan cover selling ya. Cover selling atau menggunakan storytelling. Yang penting, kalau orang Indonesia ini khususnya, mereka nggak suka dijualin. Ya, tapi pada hakikatnya mereka suka membeli, tapi nggak suka dijualin secara langsung. Makanya wajar kalau kita update status mengenai penjualan, yang ada status kita nggak akan dibaca, yang ada di scroll. Tapi kalau kita menjelaskannya dengan cara storytelling kita, ya, wah hari ini cuaca panas banget ya, ini contohnya ya, pakai cover selling. Hari ini cuaca panas banget, terik matahari, pasti bikin kulit hitam nih, ya. Tapi aku nggak takut untuk keluar karena aku sudah memakai suncare dari SR12. Bismillah. Foto suncare-nya sambil di luar sekarang foto suncare, kelar, update lah status. Ya nggak perlu menyertakan harga dijual sekian, minat WA, bla bla bla. Sekarang Facebook sudah ketat teman-teman, nggak bisa kita menjual secara hard selling lagi. Kalau ada kata menjual, kalau ada menyertakan harga di situ, menyertakan nomor telepon, pasti akan ditinjau. Ya, makanya harus kita benar-benar pakai storytelling. Nah, itulah pentingnya kita memahami produk knowledge ya. Jangan sampai kita menjadi mitra tapi kita nggak paham produk knowledge-nya. Gitu. Kan produk ada banyak kok, 73 produk. Ya sudah, nggak usah fokus ke 73 produknya. Ya kira-kira yang menurut kamu enak dijual dan itu menjadi passion kamu, ya lakukan aja 5 dulu minimal. Ya 5 produk best seller, promosikan itu konsisten di situ aja. Ada teman saya omsetnya puluhan juta teman-teman di SR12, dia hanya menjual 1 produk. Dan ada bahkan yang pernah menjadi distributor, dia hanya menjual 1 produk doang, Salimah Slim. Omsetnya ratusan juta, bayangin. Salimah Slim doang, ya, ratusan juta. Nah itu kok kita sekarang banyak produk, hanya 1 kosong dari pusat, kita udah gembor-gembor, aduh omset saya turun. Itu banyak terjadi. Waktu saya pernah memegang beberapa distributor, dan mereka sampaikan, Coach, aduh bedak nih nggak kosong mulu gitu kan. Omset kita jadi turun gara-gara bedak nggak ada. Akhirnya saya tanya, kontribusi bedak di omsetmu berapa persen? Omset rata-rata dalam 1 bulan di bedaknya aja berapa? Di bedak kurang lebih 5 juta lah, Coach. Nah, itu berarti nggak mempengaruhi omsetmu yang 95 juta lainnya. Karena orang yang gagal, teman-teman, orang yang gagal, orang yang nggak mau bergerak, ya itu adalah orang yang banyak alasan. Apapun akan menjadi alasan. Walaupun ada produknya, walaupun bisa dijual, apapun itu akan menjadi sebuah alasan. Itu sih. Ya, kalau mempelajari teknik-teknik seperti itu, nanti bisa di next waktu mungkin akan dibuka kelasnya khusus ya, Coach ya. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, dapat dari Coach Ridwan. Nanti akan saya kasih link. Banyak request juga dari para DU ya di luar distributor S3. Nah, itu juga banyak yang request, Coach, bikin dong kelas untuk penjualan online, bikin dong kelas untuk penjualan offline, cuman karena belum sempat waktunya, insya Allah nanti kita jadwalkan. Wih, Masya Allah. Siap, Coach Ridwan, Masya Allah. Ini kan dari tim dari Sabang sampai Merauke, Coach. Jadi bahkan tim saya paling 1-2, tapi di sini adalah semuanya karena kita bersatu. Siapa yang mau belajar ya kita saling sharing, semoga bisa mendapatkan manfaatnya. Begitu, Coach Ridwan. Betul. Oke, terima kasih Coach Ridwan atas waktunya. Insya Allah nanti akan saya undang lagi ya, teman-teman siap untuk mengosongkan gelasnya untuk terus belajar ya bersama yang sudah terbukti dan juga bisa terus menyemangati sama tim-tim yang lainnya semua. Oke, terima kasih. Satu lagi nih, Coach, pertanyaan terakhir ya. Monggo. Bagaimana meyakinkan diri untuk merekrut admin, sedangkan profit kita masih kecil. Jadi gini, kalau kita merekrut admin ya untuk membantu diri kita, jangan berpikir nanti tunggu profit kita besar dulu. Saya pernah melakukan, teman-teman, saat saya baru memiliki 1 admin dan waktu itu omset masih kecil ya, penjualan masih kecil, saya tambah 1 admin, Masya Allah, ada rezekinya ternyata admin itu di bisnis kita. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk merekrut admin kalau memang kita butuh ya dalam segi untuk membantu bisnis kita. Dan yakin saat kita merekrut admin artinya kita membantu orang lain.
Ya, ada keluarga yang kita bantu di situ. Dan Allah akan memberikan rezekinya melalui diri kita. Jangan pernah takut untuk itu semua ya. Itu aja mungkin Coach. Next time kita lanjutkan kembali. Karena waktunya harusnya jam 10 ya selesai ya. Mantap. Karena kalau saya udah ngomong biasanya kelamaan. Sengaja saya diem Mohon maaf, saja, mohon pokoknya maaf. biar mengalir Coach. Keren, 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 keren ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah banyak wajah-wajah baru. Ya, ini Coach Ridwan sudah saya hadirkan. Insya Allah juga bisa berlanjut. Nanti suatu saat nanti sama Mas Pak Denny, ya komisaris SR12 juga. Dan mudah-mudahan langsung sama ownernya nanti saya akan gandeng ke sini di SLTM ya. Siap-siap, langsung sama ownernya loh ya. Aduh ya, mudah-mudahan nanti next session, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan untuk bisa terus membersamai ya. Baik teman-teman semuanya, ini sudah jam 21.57, Masya Allah ya. Ini kejutan banget sama Coach Ridwan ya. Baik, masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Jadi begini ya, untuk teman-teman semuanya, silakan yang sudah saya kirim linknya, saya kirim draft Oppo-nya, tolong nanti diisi ya, boleh nanti pakai catatan atau mungkin juga bisa share di WA group, monggo biar kita saling mengisi juga. Bisa saling mendapatkan informasi baru juga. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu dikembangkan lagi, apa yang belum kita lakukan itu coba bisa kita buat rencana lagi agar terus ada evaluasi. Jadi ketika kita menambah mitra, maka bagaimana cara merawatnya dan bagaimana cara mengembangkannya. Nambah, rawat, kembangkan. Nambah, rawat, kembangkan. Nambah, rawat, kembangkan. Begitu. Walaupun nanti nambah, rawat, ada yang tumbang, biarkan saja. Pokoknya terus tambah, rawat, kembangkan. Tambah, rawat, kembangkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu energi yang kuat untuk bisa kita terus bahwa bisnis itu bergerak. Ya, bahwa bisnis itu bergerak. Saya ngasih tahu tentang ini ya, ada dua nih yang penting ya. Ada namanya skill, ada namanya skill. Nah, perhatikan ya. Ini beda ya. Beda. Ada namanya skill, ada namanya skill. Kalau bahasa Jawanya skill tuh berarti apa? Berarti kaki. Nah, ini penting. Makanya jangan sampai begini. Coach, saya nggak punya modal nih. Loh, punya skill nggak? Nggak punya. Skill punya nggak? Punya. Ya sudah bergerak. Itu intinya. Ya, kalau skill aja nggak mau bergerak, skill nggak punya, mau ngapain hidup kita? Karena kita sudah kasih akal dan kesehatan itu untuk modal utama kita. Makanya apa? Kalau kita sudah punya skill, bergeraklah. Maka kembangkan skill kita, kemampuan kita untuk bisa lebih maksimal lagi. Ya, itu yang paling penting. Jadi skill dan skill. Kalau bahasa mudanya. Baik teman-teman, silakan yang mau bertanya. Coach, mohon maaf izin duluan ya, lagi mual pusing. Oke, monggo. Silakan yang mau bertanya, masih ada waktu 3 sampai 4 menit. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum. Iya, Coach. Oke, monggo, Coach, saya mau silakan. bertanya. Ya. Ini Coach tentang story selling tadi, Coach. Yes. Kan saya sudah praktekin story sharingnya Ya. fact to fact gitu. Ya. Tapi masih belum ngena gitu. Itu ada yang salah apa gimana, Coach? Gitu. Contohnya kayak gini kan, tetangga saya ada yang lagi hamil. Ya. Saya bilangin, coba deh minum Vico. Ini kan bagus nih untuk ibu hamil, untuk memperlancar ASI. Ntar kalau ngelahirin juga gampang. Saya udah coba gitu, saya nggak nyoba bilang menjual gitu, nggak nawarin jual. Tapi masih belum ngena juga. Oh. Apa ada yang salah gitu? Story selling saya. Itu oke. Oke, monggo Coach Ridwan. Oke, saya jawab nih ya. Monggo, monggo. Mungkin yang salah adalah niatnya. Niatnya.
Inama amalu biniyah, segala sesuatu dimulai dari niatnya. Ya kan Kalau kita pasti banyak. Gimana? Pada dasarnya kan kita story sharing memang mau untuk niat closing, Coach. Iya, tapi jangan difokuskan ke situ karena kalau kita berharap kepada nilai closingnya, kita berharap kepada nilai omsetnya, maka kalau ada terjadi penolakan akan baper nantinya dan kita nggak akan berani untuk melakukan itu lagi. Kalau sudah baru ngelakuin sekali udah ditolak, nanti kalau kedua kali ditolak lagi nggak deh, gitu kan? Karena kita fokusnya kepada itu. Tapi kalau niat kita ya Allah, Bismillah, saya coba menjual produk ini, Bismillah, semoga ini bisa menjadi nilai manfaat untuk orang yang saya jelaskan. Nah itu kan niatnya sudah berbeda. Nah, kalau kita menjelaskan secara langsung itu bukan storytelling namanya kalau bahasanya ya. Jadi itu soft selling kalau misalkan menjualkan dengan cara bercerita terlebih dahulu. Kalau storytelling itu kan lebih ke story, bercerita baik itu secara online atau secara offline. Kalau tadi kan bilangnya saya udah menjelaskan dengan cara storytelling kok belum ngena ya. Nah, kita berpikirnya itu belum ngena ya. Jadi kita sudah bermindset, kita sudah berpikir kayaknya saya menjelaskan nggak kena nih gitu kan, maka nggak akan sampai. Teman-teman atau Mbak, tadi Mbak siapa nih? Mbak Rina ya? Mbak Rina Angel. Kenapa, Coach? Ya, jadi kalau kita, Mbak Rina, kalau kita menjelaskan ke seseorang, itu di mindset kita harus meyakini dulu, Bismillah, saya yakin nih dengan penjelasan saya orang ini akan mengerti. Dan saya yakin nih dengan penjelasan saya, insya Allah ini bisa menjadi manfaat untuk dia. Karena kalau kita sudah berpikir seperti itu, dan kita sudah meyakini itu, insya Allah energinya akan sampai ke orang tersebut yang kita jelaskan. Tapi kalau kita sudah berpikir, aduh kalau saya ngejelasin ini kira-kira dia bakal beli nggak ya? Aduh kalau saya ngejelasin dengan secara storytelling, kira-kira bakal ngena nggak ya? Gitu kan? Karena tadi Mbak Rina sudah menyampaikan, aduh kayaknya nggak ngena nih. Makanya dari mindset-nya itulah yang memanggil, akhirnya sampai ke orangnya pun nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi kalau kita menjelaskan ke orang, yang pertama dengan sesuai dengan kebutuhannya, yang ketiga dengan rasa scarcity-nya bahasanya, ketakutannya. Bahkan kalau saya bikin landing page, membuat landing page untuk promosi di media sosial, yaitu yang kita tentukan adalah scarcity-nya terlebih dahulu. Setelah scarcity, rasa ketakutan, contoh kayak gini. Kalau deodoran spray, Mbak, Bang Awal pakainya deodoran apa? Biasanya di luar, di ini biasanya dipakai deodoran apa? Saya pakai deodoran R nih yang di luar sana gitu kan. Oh gitu ya Mbak. Nah, setahu saya kalau deodoran di luar sana mengandung bahan kimia gitu kan. Dan itu misalkan kita pakai di baju putih jadi kuning ya Mbak ya. Yang kalau pakai di baju hitam ada kerak putihnya kan. Ya, nah itu. Dan ada ceritanya juga mengenai ini, saya pernah baca di artikel terjadi pengendapan di pori-pori ketiak dan akhirnya menjadi bengkak, Mbak. Setelah di CT scan, ya dilihat ternyata itu pengendapan dari deodoran tadi. Oh gitu ya, bahaya berarti ya deodoran. Kan orang kan berpikir seperti itu. Nah itu scarcity-nya. Iya Mbak, kalau dipakai jangka panjang, itu sangat bahaya. Nah, kebetulan Mbak, saya punya solusinya untuk itu gitu kan. Nah, kebetulan kita juga ada produk herbalnya. Insya Allah ini 100% herbal. Karena terbuat dari jeruk nipis dan tawas. Ya, mungkin Mbak tahu dah kegunaan tawas untuk orang zaman dulu itu untuk menahan keringat. Ya, keringat dan lain-lain. Dan produk kita ini Mbak, SR12 gel spray ini, dia tidak berbau. Tapi mematikan bakteri bau badan. Nah, bisa Mbak. Justru kalau kita pakai deodoran yang wangi, ini kan pasti wangi Mbak ya. Iya wangi. Terus kita keluar kena matahari, kita pakai parfum juga. Kena matahari, kena terik, kena keringat, akhirnya baunya campur aduk, ya nggak jelas baunya gitu kan. Nah kalau deodoran spray itu tidak berbau tapi mematikan bakteri penyebab bau badan. Oh bisa ya Mbak, iya. Dan hebatnya lagi deodoran kita ini bukan hanya untuk ketiak aja. Masa buat apa lagi kata Mbak? Mbak punya suami kalau kerja pakai sepatu nggak Mbak? Pakai. Nah coba dicium sepatunya kan pasti suka bau ya Mbak ya kadang ya. Nah itu bisa disemprotkan di sepatu Mbak. Oh bisa ngilangin bau sepatu? Insya Allah bisa. Nah kalau misalkan di helm Mbak, helm kan suka, kalau kita keringatan di helm atau mungkin helmnya pernah hujanan, akhirnya menjadi apek helmnya ya. Nah ini Mbak, bisa disemprotkan, insya Allah bau apeknya hilang. Gila ya, deodoran bisa pakai semuanya kata Mbaknya. Iya betul Mbak, gitu kan. Pasti beli, jadi agen. Nah harganya berapa? Nah, kita jangan bilang,
oh harganya lumayan mahal sih Mbak dari luar sana. Nah itu udah pasti nggak closing tuh gitu kan. Nah harganya berapa? Harganya murah banget Mbak. Ini bisa dipakai 3 bulan loh Mbak. Satu keluarga. Oh masa sih 3 bulan satu keluarga? Ya Mbak ada keluarga berapa? 5. 3 bulan pas nih Mbak buat 5 orang. Pakainya cukup satu semprot aja setiap hari. Berapa harga? 40.000 Mbak. Bisa buat 3 bulan. Hemat apa hemat? Sehat nggak? Sehat. Masya Allah. Beli berapa Mbak jadinya? Jangan tanya, Mbak jadi beli nggak? Yang ditangkap adalah enggak deh. Jadi tanyanya jangan sampai dia bilang enggak. Ya. Mbak jadinya mau ambil 1 apa 2? Nah, jadinya mau beli 3 apa 4? Jadi pertanyaan seperti itu. Ya. Mbak jadi mau transfer hari ini, jadi biar saya kirim atau mau transfer besok? Gitu. Mau jadi reseller atau agen? Langsung. Gitu ya, itu salah satu teknik Ya, menjual. Coach. Nah, Terima kasih, Coach, jawabannya. ya Mbak Ina. Oh, keren banget ya. Sudah jam Ya, 22. Coach, keren banget. Itu yang mengantarkan saya menjadi DO. Itulah Wih, triknya. Masya Allah. Ternyata terulang kembali memori 1 tahun yang lalu ya. Iya, Coach. Masya Waktu itu lulur bengkoang loh, Coach. Membuat Oh terpukau iya, itu emak-emak. Berarti salah satu penting teknik ya itu. bagaimana produk knowledge kita kuasai dan bagaimana cara kita mendeliver produknya. Ya, tidak memaksa orang untuk membeli tapi mengajak. Mengajak di sini nggak memaksa. Ini keren ya. Keren banget Coach Ridwan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu poin buat kita semuanya. Dan satu juga pernah yang waktu saya jualan. Jadi bahasanya saya jualan celengan mini kabah. Itu yang waktu berarti 1 tahun yang lalu lah ya kan. Sedikit pun saya nggak ada terbesit mau jualan celengan, itu nggak ada. Waktu itu istri saya datang bawa celengan. Ya celengan, ini celengan apa? Mini kabah. Ya sudah, tolong ambilin peci. Ambil peci, sarung, tolong minta duit yang 100.000. Udah, saya sambil nyengir begini, saya foto cekrek, ya kan sudah. Saya posting pakai Snapseed waktu itu. Apa fotonya? Fotonya begini, kuatkan tekad, ya kan, perbesar niat, semoga bisa umroh bersama keluarga. Di bawahnya hashtag celengan mini kabah. Saya cuma ngasih tahu ini celengan mini kabah. Saya nggak ada jualan. Sudah posting, pengen santai, langsung pada inbox coach. Waduh, Mbak saya nggak jualan. Enggak, pokoknya Mbak saya nggak jualan seharian. Akhirnya saya bingung. Ma ini dijual nggak? Coba saya tanya. Oh dijual, ya sudah. Baru Mbak saya bantu untuk beliin ya. Itu 2 hari. Ya, 2 hari berturut-turut. Sampai kadang keriting ke tangan saya itu hampir kurang lebih sampai saat ini tuh berarti pas 2 hari itu sampai 70 pieces ya. Celengan mini kabah. Nah, ini berarti kita ini bagaimana cara mendelivernya. Kalau kita benar kata Coach Ridwan, kalau emang ini berasa itu baik untuk kita lakukan, untuk kita share, untuk nilai manfaat untuk orang lain, maka kita lakukan saja. Masalah hasil sudah kita serahkan saja. Yang penting kita terus go dan bergerak ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi brainstorming buat kita semuanya ya. Baik teman-teman semua, karena waktu sudah jam 22:10 ya. Mudah-mudahan malam hari ini masih tetap semangat dalam belajarnya dan insya Allah juga nanti bisa kita lanjutkan nanti di sesi sama Coach Ridwan ya. Dan teman-teman semuanya yang sudah mendapatkan link Oppo-nya ya, omset, pelayanan dan juga organization-nya, silakan nanti di print dan ditulis, catat lagi, terus sampai tiap bulan kita harus di review, harus dievaluasi. Karena itulah yang menjadi penggerak mesin untuk kita bisa berjalan dalam bisnisnya. Baik teman-teman semuanya, karena sudah waktunya kita istirahat. Dan terima kasih, Alhamdulillah dari batch 1, batch 2, batch 3, mohon maaf di SLTM 1 sampai SLTM 7. Dan sekarang sudah sesi 1, sesi 2, sesi 3 sudah berlanjut. Dan insya Allah kita akan terus bersama dalam belajar yang mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang paling penting untuk kita teruskan baik
ke mitra maupun juga ke masa depan kita. Terima kasih. Saya Coach Saiful undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Coach Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Fadil. Anybody home? Oh, karena beliau lagi banyak tugas ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan bisa unmute, saling sapa, boleh sama Coach Ridwan juga boleh, monggo. Terima kasih Coach Saiful, Coach Ridwan. Terima kasih sharingnya.